Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran kimia organik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari spektroskopi inframerah untuk senyawa organik. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah mengenal beberapa gugus fungsi senyawa organik, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengenali gugus fungsi dalam senyawa organik itu berdasarkan spektroskopi inframerah atau menggunakan spektroskopi inframerah. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang bagaimana kemudian kita mengenali senyawa-senyawa organik berdasarkan spektroskopi inframerah atau spektrum inframerah masing-masing senyawa organik itu, kita lihat terlebih dahulu pada profil umum dari spektrum inframerah untuk senyawa organik. Jadi yang pertama, ini adalah tipikal spektrum inframerah untuk senyawa organik. Jadi di sini kita punya senyawa organik dengan rumus molekul C6H12O. Dan inilah spektrum inframerah untuk senyawa tersebut. Jadi secara umum, spektrum inframerah untuk senyawa organik dalam kasus senyawa C6H12O ini, kita melihat beberapa puncak begitu yang cukup tajam ke bawah, sebagaimana yang terlihat di screen ini. Jadi kalau kita lihat ini sumbu X-nya berupa wave number dalam satuan cm negatif 1 atau bilangan gelombang. Nah kemudian sumbu Y-nya ini kalau dia puncaknya mengarah ke bawah berarti dia dalam persen transmittance seperti itu. Nah, apabila kita mengoperasikan alatnya sendiri, maka kita juga dapat kemudian memutar balik gitu. Puncak-puncak ini tidak tajam ke bawah, tapi tajam ke atas. Nah, itu berarti sumbu Y-nya berada dalam satuan absorbansi. Ini adalah tipikal spektrum inframerah untuk senyawa organik yang pertama. Nah, ini relatif cukup sederhana, walaupun daerah yang sebelah kanan juga tidak terlalu sederhana. Contoh yang kedua, nah ini adalah contoh yang kedua untuk senyawa organik dengan rumus molekul C4H8O2. Nah, ini cukup kompleks kalau kita lihat, baik itu puncak yang berada di sebelah kiri maupun puncak yang di sebelah kanan pada sumbu X atau bilangan gelombangnya ini. Nah, ini pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana kemudian membaca spektrum inframerah dari suatu senyawa organik dan kemudian kita dapat menyimpulkan senyawa ini mengandung gugus fungsi apa. Jadi hal yang menurut saya perlu dipahami bersama bahwa teknik inframerah itu tidak dapat kemudian menentukan struktur suatu senyawa organik. Namun, spektrum inframerah itu dapat membantu untuk mengenali struktur suatu senyawa organik berdasarkan gugus fungsi apa saja yang ada di dalam suatu senyawa. Nah, mari kita mulai pembelajaran dari ini. Untuk tujuan ini dengan melihat kalau kemudian di dua contoh yang telah kita lihat bersama tipikal spektrum inframerah itu seperti ini, jadi sebenarnya bagaimana membaca spektrum inframerah itu? Karena tentu kita akan mengalami kesulitan kalau kita kemudian membaca seluruh puncak yang ada di dalam spektrum inframerah seperti contoh di slide ini. Kita lihat di sini, ini adalah daerah serapan untuk spektrum inframerah. Jadi sumbu X-nya itu dapat berupa wave number, bilangan gelombang dalam satuan cm negatif 1 atau wavelength, ya, panjang gelombang dalam satuan mikrometer secara umum. Nah, kemudian sumbu Y-nya itu adalah persen transmittance. Jadi secara umum untuk spektrum inframerah itu dapat dibagi menjadi 4 daerah. Kalau kita lihat tadi, dua contoh yang di depan tadi itu, ada yang di sebelah kiri, ada juga yang di sebelah kanan. Namun demikian,
Secara umum, pembagian daerah serapan untuk spektrum inframerah itu dapat dibagi menjadi 4. Nah, kita lihat yang ada di sebelah kiri. Jadi itu wave number-nya berada di sekitar 2.800 sampai 3.500. Biasanya itu adalah tipikal serapan untuk NH single bond, OH single bond, atau CH single bond. Itu adalah daerah yang pertama. Kemudian daerah yang kedua yang berwarna biru, itu berada di antara 2.000 sampai 2.500, tipikal untuk CC triple bond atau CN triple bond. Lebih lanjut, hijau yang di sebelah kanan, di antara 1.600 sampai 1.800 lebih sedikit, nah itu adalah tipikal serapan untuk CC double bond, CO double bond, dan CN double bond. Selanjutnya yang berwarna merah di sebelah kanan itu mulai dari 600 sampai 1400 itu adalah tipikal untuk serapan dari CC single bond, CO single bond, atau CN single bond. Nah, daerah yang di sebelah kanan ini secara umum kita kenal sebagai daerah sidik jari atau fingerprint region. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat dua spektrum yang berada di depan tadi itu tentu tidak mudah untuk kemudian mengenali seluruh puncak-puncak yang berada pada spektrum inframerah yang dimaksud. Namun demikian, dengan membagi daerah-daerah pada spektrum inframerah sesuai dengan slide yang ada di saat ini, maka ini akan membantu kita untuk kemudian menginterpretasi gugus fungsi apa saja yang berada di dalam suatu senyawa organik. Jadi secara sederhana spektrum inframerah dibagi menjadi 4 daerah sebagaimana yang ada di slide ini. Dan ini tidak perlu kita hafal, tetapi perlu kita pahami bersama. Jadi hanya 4 daerah ini yang kemudian perlu kita interpretasi, tidak dengan yang lainnya. Kita lihat penggunaan spektroskopi inframerah. Jadi sebagaimana contoh 2 yang di depan tadi itu, spektrum inframerah menunjukkan puncak-puncak tajam yang mengarah ke bawah, begitu. Nah itu kalau kita lihat sumbu X-nya itu adalah bilangan gelombang dalam satuan sentimeter pangkat negatif 1, maka puncak-puncak itu akan menempati posisi yang spesifik di dalam spektrum inframerah. Kemudian puncak-puncak itu juga mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketiga adalah bentuk dari pita-pita atau bentuk dari puncak-puncak itu. Nah, kombinasi dari ketiga informasi ini, posisi, intensitas, dan bentuk dari pita atau puncak itu dapat memberikan kata kunci pada struktur senyawa organik yang kita duga. Jadi, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa spektroskopi inframerah itu tidak dapat digunakan untuk menentukan struktur suatu senyawa organik. Namun dapat digunakan untuk mendukung dalam penentuan struktur senyawa organik. Melalui apa? Melalui gugus fungsi apa saja yang berada di dalam spektrum inframerah yang dimaksud. Nah, berikutnya inframerah spektroskopi. Spektroskopi inframerah itu kemudian mengukur ya, vibrasi ikatan, frekuensi vibrasi ikatan in molekul dalam suatu senyawa, dan digunakan untuk menentukan gugus fungsi apa saja yang ada di dalam suatu senyawa itu. Yang ketiga, the IR spectrum of a compound dapat memberikan important information atau informasi-informasi yang berguna mengenai chemical nature and molecular structure. Jadi terkait dengan informasi yang di atas itu, spektrum inframerah suatu senyawa itu kemudian memberikan informasi lingkungan kimia dari senyawa-senyawa yang dimaksud oleh spektrum tersebut dan juga struktur molekular dari senyawa yang dimaksud. Berikutnya, ini adalah proses serapan inframerah secara umum. Jadi semua ikatan kimia mempunyai frekuensi alami untuk setiap vibrasi yang berada di dalam senyawa-senyawa tersebut. Namun demikian, the exact begitu ya, frekuensi eksak dari ikatan-ikatan yang ada di dalam suatu senyawa itu will depend, akan tergantung pada lingkungannya. Ya.
Jadi tergantung dari lingkungannya bagaimana. Oleh karena itu, contoh yang pertama di dalam slide yang pertama tadi itu berbeda dengan contoh yang kedua. Karena apa? Karena lingkungan alaminya itu berbeda. Yang satu mempunyai rumus molekul yang berbeda dengan senyawa yang kedua. Nah, itu juga sudah secara tidak langsung memberikan informasi ke kita bahwa ini mesti gugus fungsinya berbeda. Nah, ini tentu kalau gugus fungsinya berbeda, maka lingkungan kimianya juga berbeda. Kita lihat poin yang kedua, identification of the vibrational frequencies indicates. Jadi identifikasi dari frekuensi vibrasi itu mengindikasikan different bond present in the molecule. Jadi ikatan yang berbeda itu ada di dalam suatu molekul and provides structural information about that molecule. Jadi akan kemudian memberikan informasi mengenai apa struktural senyawa yang dimaksud. Jadi kalau kita lihat gambar yang ada di slide ini, andaikan atom-atom itu diilustrasikan sebagai bulatan yang berwarna merah itu, kemudian dia berikatan satu dengan yang lainnya. Nah, ikatan itu kemudian dapat dianggap sebagai pegas. Seperti itu. Nah, pegas ini kemudian dapat mampat, juga dapat merekam oleh frekuensi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah dasar dari proses serapan dalam inframerah. Selanjutnya kita lihat di sini. Jadi tipe-tipe vibrasi dalam suatu senyawa yang digunakan untuk dasar dari serapan inframerah. Jadi sebenarnya gambar ini bergerak, namun karena ini digunakan untuk video, jadi mereka tidak bergerak. Jadi tipe vibrasinya itu either involve. Jadi ada dua tipe vibrasi dalam spektroskopi inframerah. Yang pertama adalah bond length. Ini adalah stretching atau ulur. Kemudian ada bond angle. Ini bending atau tekuk. Nah, ini kalau kita baca-baca kembali textbook yang mengenai inframerah, tentu ini sangat familiar sekali. Stretching, bending, ulur, atau tekuk. Nah, untuk vibrasi tekuk ini are often subdivided into scissoring, rocking, waking, and twisting. Jadi, untuk vibrasi bonding sendiri, bending sendiri, atau tekuk sendiri itu terbagi menjadi 4. Jadi 4 ilustrasi yang bawah yang seharusnya bergerak itu tipikal untuk bending vibration. Yang 2 di atas itu tipikal untuk stretching dan bending. Oke, baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui bersama proses serapan dalam inframerah, kemudian informasi-informasi apa saja yang dapat kita ambil dari suatu spektrum senyawa organik, begitu spektrum inframerah. Kemudian di sini kita akan melihat tren serapan atau typical absorption dari beberapa jenis senyawa organik. Nah, kalau sebelumnya kita juga sudah mengenal berbagai macam gugus fungsi dalam senyawa-senyawa organik, maka kemudian di sini kita kemudian membaca tipikal spektrum inframerah untuk masing-masing gugus fungsi. Yang pertama ini adalah tipikal untuk alkana. Ya, di dalam slide ini adalah untuk oktana. Nah, oktana ini semuanya ikatan tunggal. Ikatan tunggal CH-sp3. Nah, alkana ini tipikalnya sebagaimana 4 daerah yang terbagi di dalam slide yang ketiga tadi itu, bahwa untuk alkana kemudian kita melihat di situ ada CH stretch atau vibrasi stretching, ya, ulur untuk CH-sp3 yang secara umum dia itu berada pada daerah 2850 sampai 3000 cm pangkat negatif 1. Atau di beberapa textbook itu dikatakan dia kurang dari 3000 cm negatif 1. Itu adalah tipikal untuk alkana CH-sp3. Yang lainnya, kalau memang kita ingin melihat lebih detail, maka kita juga dapat melihat beberapa tipikal serapan untuk alkana. Di situ akan ada CH methyl rocking, kemudian ada CH bending atau scissoring.
yang masing-masing muncul pada daerahnya yang berbeda-beda. Pada daerah fingerprint, kalau kita mengingat kembali pada pembagian 4 daerah pada slide yang ketiga. Lebih lanjut kalau kita kemudian melihat tipikal serapan untuk alkena, nah, seperti ini. Nah, alkena berbeda dengan alkana dalam hal alkena itu adalah CC ikatan rangkap 2. Nah, CC ikatan rangkap 2 ini kalau dia itu berada pada posisi ujung atau terminal position, maka kita akan menjumpai adanya CH single bond. Nah, ini CH single bond sebagaimana pada slide nomor 3 untuk pembagian daerah spektrum inframerah, maka CH-sp2 atau CH dari C-sp2 itu terletak pada 3000 sampai 3100 cm negatif 1. Inilah khas dari suatu alkena. Ya. CH-sp2 dia berada di atas 3000 sampai 3100 cm pangkat negatif 1. Nah, apabila kita ingin menjumpai atau apabila kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang serapan-serapan alkena ini, tentu kita dapat melihat serapan yang lainnya, sebagaimana CC double bond stretching itu berada pada 1644. Kemudian ada CH single bond scissoring, juga muncul pada 1465. Yang lainnya, di situ ada CH bending dari sp2, muncul pada 650 sampai 1000. Nah, contohnya untuk spektrum inframerah dari alkena ini untuk 1 oktena. Berikutnya kita lihat kalau alkana dan alkena ini kemudian dibandingkan. Tentu di sini kita melihat ya, perbedaannya sebagaimana yang ditunjuk oleh masing-masing tanda panah dalam slide ini, itu adalah perbedaan dari bilangan gelombang dari alkana dan alkena. Yang berwarna merah itu untuk oktana, yang berwarna biru itu untuk oktena. Ya. Jadi sangat terlihat jelas sekali bahwa oktena, alkena itu mempunyai CH-sp2 stretching itu pada 3000 sampai 3100. Kemudian yang lainnya CC double bond untuk alkena, CC double bond stretching itu muncul pada daerah 1600-an. Yang lainnya kita juga punya CH-sp2 bending. Yang khas untuk alkena di daerah mana? 650 sampai 1000 cm pangkat negatif 1. Jadi dengan mengoverlay begitu ya, mengoverlay, kita akan mengetahui lebih jelas perbedaan serapan dari alkana dan alkena. Selanjutnya kita lihat untuk tipikal yang berikutnya, yakni alkuna. Nah, alkuna ini ditandai dengan ikatan rangkap 3. Kalau alkunanya ini kemudian gugus fungsinya CC triple bond ini berada pada ujung atau terminal position, maka CC triple bond ini akan mengikat satu hidrogen CH single bond di ujung. Nah, contohnya di sini alkuna adalah 1 heksun. Nah, karena dia mengandung CH single bond dari CC triple bond ini, maka tipikal alkuna ini akan ditandai dengan adanya serapan CH single bond untuk sp stretching terletak di antara 3270 sampai 3300-an. Nah, ini adalah tipikal untuk alkuna. Jadi akan ada puncak yang melebihi dari 3100 cm pangkat negatif 1. Puncak lain yang menjadi ciri khas dari alkuna itu adalah CC triple bond yang muncul pada mana? Pada daerah 2100 sampai 2000, hampir 2300. Dia tinggi di atas 2100 sampai 2300-an begitu. Itu adalah tipikal khas dari alkuna untuk CC triple bond-nya. Yang lainnya tentu kita dapat kemudian melihat sendiri di situ ya. Informasi yang lainnya untuk alkuna dapat kita lihat berada di sebelah kanan dari 2
puncak-puncak penting untuk alkuna, yakni CC triple bond atau CHSP untuk alkuna. Selanjutnya kita lihat untuk gugus fungsi berupa alkilalida di dalam contoh spektrum ini berupa 1 bromopropana. Nah, untuk alkilalida ini tidak cukup signifikan informasi yang diberikan dalam spektrum inframerah karena penanda di dalam alkilalida, misalnya di sini 1 bromopropana itu berupa adanya BR begitu, dia tidak cukup signifikan menimbulkan serapan di dalam spektrum inframerah. Jadi kita tahu bahwa dia itu mengandung CH single bond dari alkana, maka mesti dia akan memunculkan CH sp3 yang muncul pada bilangan gelombang kurang dari 3000. Yang lainnya yang ciri khas sebenarnya dari alkilalida ini walaupun tidak terlalu signifikan, itu adanya CBr single bond stretching yang muncul pada daerah 650 sampai 500 begitu, maksud saya sampai 600 atau 700-an. Ya. Jadi kalau kita lihat puncaknya tidak terlalu signifikan karena dia menempel di atas dan kecil. Jadi kalau kita menyumpai spektrum-spektrum yang cukup sederhana, nah ini patut diduga senyawa itu berupa alkil halida. Selain 1 bromopropana, kita juga melihat di sini ada 1 kloro 2 metilpropana. Nah ini lagi-lagi sama dengan yang sebelumnya 1 bromopropana. Jadi 1 kloro 2 metilpropana ini mempunyai gugus alkana, tentu dia akan menimbulkan CHSP3 yang muncul kurang dari 3000. Nah kemudian yang lainnya itu berupa CCl untuk kasus 1 kloro 2 metilpropana. Tidak cukup signifikan juga begitu untuk alkilalida ini, karena dia juga muncul pada daerah 500 sampai sekitar 900-an. Walaupun puncaknya lebih intens dibandingkan untuk 1 bromopropana yang sebelumnya. Ini adalah spektrum gabungan untuk alkilalida sebelumnya, 1 bromopropana dan 1 kloro 2 metilpropana. Ya, yang merah untuk 1 bromopropana, yang biru untuk 1 kloro 2 metilpropana. Jadi kalau kita lihat spektrum-spektrum seperti ini, tentu kita patut menduga kalau spektrumnya cukup sederhana, itu kalau tidak alkana ya alkil halida. Karena informasi yang ditampilkan dari spektrum senyawa tersebut tidak cukup signifikan. Selanjutnya kita lihat senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, senyawa hidrokarbon aromatik ini cukup kompleks kalau kita lihat sekilas dari penampilan spektrum inframerahnya. Namun demikian, kita tidak perlu khawatir dengan kompleksitas dari spektrum inframerah ini. Kenapa? Kembali pada slide nomor 3, bahwa spektrum inframerah itu selalu akan dapat dibagi menjadi 4 daerah, sebagaimana slide nomor 3. Jadi berdasarkan slide nomor 3, kemudian kita dapat mengenali spektrum ini adalah spektrum dari suatu senyawa hidrokarbon aromatik. Contohnya di sini kita punya toluen. Ya. Kalau kita punya toluen, mesti akan ada gugus metil yang tersubstitusi pada gugus aromatik benzen. Nah, karena kita punya gugus metil, maka metil ini akan memunculkan stretching CHSP3 kurang dari 3000. Jadi ini adalah ciri khas dari metil untuk alkana. Yang lainnya, kalau kita kemudian pay attention pada memberikan perhatian pada gugus aromatik benzen. Nah, benzen ini mempunyai CH single bond, namun karbonnya itu terhibrid sp2. Jadi ini juga akan memunculkan CH single bond sp2. Nah, kalau kita ingat kembali untuk alkena, CH single bond itu muncul pada bilangan gelombang 3000 sampai 3100. Nah, itu dapat kita lihat di situ. Ada CH stretch dari aromatik yang lebih dari 3000 namun kurang dari 3100. Selanjutnya ciri khas untuk senyawa hidrokarbon aromatik itu adalah kita lihat di situ ada overtone, ya. Daerah 2000, ya.
di atas itu, kalau ada puncak-puncak kecil yang berjajar di atas, itu patut kita duga. Kalau kita menjumpai spektrum semacam ini, nah kita patut menduga adanya atau senyawa dengan spektrum ini adalah senyawa hidrokarbon aromatik. Jadi adanya overtone yang lemah, dia menempel di atas pada daerah sekitar 2000-an. Yang lainnya untuk senyawa hidrokarbon aromatik yang menjadi penanda yang cukup khas juga, itu ada CHOOP, ya, CH single bond OOP. Jadi OOP ini adalah out of plane dari aromatik. Jadi dari aromatiknya, dan dia muncul pada sekitar 675 sampai 900. Jadi kita membagi daerahnya spektrum inframerah menjadi 4, kemudian kita dapat membaca itu berdasarkan pembagian-pembagian sebagaimana di slide nomor 4. Jadi memang kita tidak perlu sebenarnya membaca seluruh puncaknya, namun kita membaca puncak-puncak khasnya. Dan itu menurut saya yang perlu dipahami bersama, sehingga kita tidak terlalu kesulitan untuk kemudian menginterpretasi data spektrum inframerah dicocokkan dengan senyawanya. Berikutnya kita masuk pada gugus fungsi alkohol. Ini ke alkohol ini umumnya ditandai dengan adanya puncak yang melebar pada daerah 3.200 sampai 3.500. Jadi ini adalah tipikal untuk alkohol. Kalau kita menyumpai spektrum semacam ini, maka patut kita duga bahwa senyawanya yang spektrumnya seperti ini adalah senyawa-senyawa dengan gugus fungsi alkohol. Yang lainnya apa? Yang lainnya adalah informasi tambahan. Jadi puncaknya dapat diinterpretasi, dapat juga tidak diinterpretasi. Namun kata kuncinya sudah kita pegang. Adanya OH single bond stretching pada daerah 3.200 sampai 3.500. Sebagai contoh di sini adalah etanol. Yang berikutnya, kita punya keton. Nah, kita punya keton di sini cukup sederhana dari keton, gugus fungsi keton di sini. Dia hanya ditandai dengan adanya CO double bond stretching. Jadi karbonil dari keton ini biasanya akan muncul kalau alifatik berada pada daerah 17-15, atau kalau dia itu tidak jenuh maka antara berada pada rentang daerah 1600-an. Ya. Jadi keton ini sangat mudah dikenali karena kanan kirinya itu relatif sederhana. Tidak ada puncak-puncak yang lain selain puncak yang sangat signifikan adalah puncak dari karbonil CO double bond stretching pada 17-15 untuk alifatik misalnya seperti itu. Contohnya di sini adalah untuk 2 butanol. Yang berikutnya, kalau kita kemudian menjumpai adanya CO double bond pada daerah 1700-an, ya, jadi ini CO double bond muncul pada 1731, stretching, kemudian didukung oleh adanya CH stretching, ya, CH aldehid. Kalau aldehid itu pada pertemuan sebelumnya kita kenal sebagai RCOH. Nah, CH-nya ini akan muncul pada daerah berapa? 2.700 sampai 2.800-an. Dan dia itu menempel di atas, ya. Jadi ini kalau ada karbonil 17 sekitar daerah 1.700-an, kemudian didukung dengan adanya puncak-puncak CH stretching yang menempel di atas di daerah 2.700 sampai 2.800, maka kita patut menduga spektrum ini dipunyai oleh senyawa-senyawa dengan gugus fungsi aldehida. Contohnya di sini adalah untuk butiraldehida. Berikutnya kita lihat di sini untuk asam karboksilat. Nah, asam karboksilat di sini dicontohkan untuk asam heksanoat. Tipikal dari spektrum asam karboksilat itu tentu saja kita akan menyumpai karbonil di daerah 1700-an. Nah, ini pasti kenapa? Karena memang asam karboksilat juga mengandung gugus karbonil. Yang lainnya yang cukup penting menurut saya itu adalah daerah stretching dari OH, OH asam karboksilat.
Pada daerah berapa? 2.500 sampai 3.000. Jadi kalau kita menyumpai spektrum dengan puncak yang mempunyai pola seperti ini, artinya pola-pola untuk daerah 2.500 sampai 3.000 yang menempel pada 3.000 begitu. Jadi dia itu melebar tapi kemudian menempel pada 3.000. Nah, itu kita patut menduga bahwa spektrum ini dipunyai oleh senyawa-senyawa dengan gugus fungsi asam karboksila. Puncak-puncak yang lainnya bagaimana? Puncak yang lainnya dapat diinterpretasi sendiri. Jadi sebagaimana yang tercantum pada slide ini ada CE single bond stretching muncul pada 1210 sampai 1320. Yang lainnya di situ ada OH single bond bending atau CO double atau yang kedua itu OH single bond bending seperti itu. Namun untuk asam karboksilat ini yang signifikan adalah karbonilnya dan OH dari asam karboksilat. Lebih lanjut kalau kita punya puncak serapan pada daerah 1700, ya, tipikal untuk karbonil CO double bond, yang kemudian didukung oleh puncak-puncak tajam di sebelah kanannya karbonil, yang muncul pada daerah 1100 sampai 1200. Nah, ini adalah tipikal untuk CO single bond. CO single bond itu muncul pada daerah 1000 sampai 1300. Kalau kita kemudian dihadapkan pada spektrum semacam ini, yang mana ada CO double bond pada daerah 1700, kemudian ada puncak-puncak tajam di sebelah kanannya, daerah 1000 sampai 1300, kemudian ini dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan besar spektrum ini dipunyai oleh senyawa-senyawa dengan gugus fungsi ester, RCOOR aksen. Jadi seperti itu untuk ester. Yang berikutnya kalau kita punya amina primer. Nah, amina primer ini ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu ditandai dengan adanya NH single bond stretching di daerah sekitar 3.300 sampai 3.400. Nah, selanjutnya yang dapat kita kemudian peroleh informasinya bahwa amina primer itu untuk NH single bond stretching-nya ini akan pecah menjadi dua. Nah, di situ di slide ini ditandai dengan adanya puncak pada 3.360 dan adanya puncak pada 3.442. Jadi ini cukup fix angkanya, tapi jangan terlalu takut untuk menginterpretasi bahwa kalau ada puncak yang pecah menjadi dua pada daerah 3.300 sampai 3.400, maka ini dapat kita duga bahwa spektrum ini dimiliki oleh suatu amina primer. Yang lainnya kemudian adalah informasi pendukung. Ya, misalnya di anilin ini nanti kita akan mendapatkan informasi bahwa ada ikatan-ikatan yang lain yang muncul pada anilina. Berikutnya, kalau berupa amina sekunder, nah, ciri khasnya adalah adanya puncak tunggal. Ya, pada daerah 3.310, ya 3.300-an sampai 3.400-an. Nah, puncaknya tunggal di atas. Itu adalah untuk NH stretching. Ciri khas dari amina sekunder. Yang lainnya adalah puncak-puncak pendukung. Ya, puncak pendukung ini dapat diinterpretasi satu persatu atau bahkan tidak diinterpretasi sama sekali. Karena apa? Karena memang sifatnya hanya mendukung. Begitu. Jadi sementara kita tahu bahwa amina primer itu daerah 3.300 sampai 3.400 akan pecah menjadi dua puncaknya. Tapi kalau amina sekunder dia tidak pecah atau puncaknya hanya satu. Yang berikutnya untuk amina tersier bahkan tidak ada puncak di daerah 3.300 sampai 3.400. Jadi ini kita perlu informasi dari puncak-puncak yang lainnya, ya, untuk amina tersier. Yang mana itu misalnya CN single bond stretching pada daerah 1.200-an. Nah, ini tipikal untuk suatu amina. Kemudian kalau kita konfirmasi pada daerah 3.300 sampai 3.400 ternyata tidak ada puncak yang cukup signifikan, maka patut kita duga ini adalah suatu amina
tersier. Berikutnya kita punya nitril. Nah, nitril ini dapat kita kenali dengan mudah. Dikenali dengan mudah pada puncak ya, CN triple bond yang biasanya muncul pada daerah 2200-an. Nah, ini adalah tipikal untuk nitril. Jadi jangan terkecoh dengan alkuna terminal. Ya. Alkuna itu juga mempunyai triple bond, tapi triple bondnya untuk CC triple bond. Kalau kemudian alkunanya itu berupa terminal, tentu kita tahu dari slide sebelumnya, alkuna terminal itu akan memunculkan CH single bond SP stretching, di mana itu di daerah sekitar 3.300-an dan cukup tajam di daerah 3.300-an. Nah, ini menjadi pembeda dengan nitril. Jadi pada pembelajaran kali ini kita telah membicarakan dan mendiskusikan, kemudian mempelajari bersama begitu beberapa hal-hal penting terkait dengan spektroskopi inframerah untuk senyawa organik, mulai dari pembagian daerah spektrumnya sampai kemudian bagaimana kita mengenali beberapa gugus fungsi yang secara umum muncul pada senyawa-senyawa organik. Sementara cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.